Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Waalaikumsalam. Allah. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa, dahsyat, Dahsyat ya. dahsyat. Baik, alhamdulillah, rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang indah ini kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang begitu luar biasa, begitu sehat ya, wajah-wajahnya cerah nih, Masya Allah. Dan boleh ya kalau memungkinkan yang lain-lainnya dibuka juga kameranya. Saya melihat di sini ada Bu Lin dari Jogja, kemudian Bu Agung Marhayati ya, kemudian Bu Eli Karani, Bu Sri W, kemudian Bu Yustina, Kang John Haris, Kang Aditya, Pak Aditya, kemudian ada Bu Mulia ya, kemudian Bu Nur Mas Fufah, Bu Yusniar, Bu Aryani, Bu Endah, Bu Nura Garut, Bu Yohena. Wih, Masya Allah banyak sekali ya. Kalau di absen satu persatu bisa sampai pagi nanti nih. Tapi semuanya makasih banyak Bapak sekalian. Dan kalau memungkinkan silakan dibuka kameranya, karena insya Allah waktu kita juga kita efektifkan selama 1 jam ke depan ya. Jadi silakan betul-betul dioptimalkan karena waktu Bapak Ibu semua itu sangat-sangat berharga. Rasanya sayang sekali kalau misalnya Bapak Ibu semua hadir ke sini tapi kurang maksimal. Jadi silakan dibuka kameranya. Terima kasih semuanya ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita bisa bergerak ya, bisa melihat, bisa bernafas, bisa kemudian kita belajar pada pagi hari untuk semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik, pemimpin kita sepanjang masa yang mengantarkan kita kepada indahnya hari ini. Baik Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makasih semuanya dan saya yakin yang hadir ke sini adalah orang-orang yang luar biasa yang masih bisa ya menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya. Mungkin ada juga yang bekerja gitu ya, tapi masih sempat aja gitu ikut ke Zoom ini. Makasih semuanya. Insya Allah semua ya apa yang Bapak Ibu sekalian korbankan, waktunya, tenaganya, ya kuotanya, Insya Allah menjadi tambahan amal baik ketika kelak nanti di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu semua, di kesempatan kali ini ya, kita mengambil tema namanya 7 formula bebas amanah atau utang begitu ya. Jadi ini adalah satu tema, satu materi yang memang rasa-rasanya sih yang paling banyak ditanyakan kepada saya gitu. Yang banyak sekali ditanyakan kepada saya terkait dengan amanah ini. Maka saya ambil satu formula ya, namanya 7 formula bebas amanah, bebas utang dengan metode akhirat. Nah, apa itu metode akhirat? Jadi metode akhirat ini saya ambil tentu saja ya dasar-dasarnya dari Malik Rezeki dan kemudian sesuai dengan pengalaman pribadi. Jadi silakan nanti bisa diterapkan ya, insya Allah, insya Allah. Kita niatkan, kita belajar, kemudian kita praktekkan nanti dan insya Allah akan sangat-sangat berdampak bagi Bapak Ibu semua. Namun sebelumnya, tak kenal maka ta'aruf. Bagi Bapak Ibu semua yang belum kenal dengan saya sebagai trainer MR ini dari tahun 2018 ya. Kemudian saya juga sebagai trainer BNSP, RI, LSP, ISQ, penulis buku, kemudian juga founder beberapa unit bisnis begitu ya. Nah ini sebentar kita disable dulu. Oke. Oke, sip. Nah ini ya, jadi salam kenal Bapak Ibu semua. Kemudian ini beberapa agenda-agenda kita dari seminar ke seminar, training ke training gitu ya, kajian ke kajian gitu. Ini pada saat milad yang ketiga nih bersama Ustadz Nas. Jadi kita bertiga ya, tandem bersama Ustadz Nas di milad yang ketiga tahun 2018. Sekarang udah milad yang ke-10, Masya Allah. Kemarin seru sekali ya di SIMR dan di acara miladnya di September kemarin, Masya Allah. Kemudian ini ketika saya ngisi training for trainer, Alhamdulillah ada kaderisasi trainer setiap tahunnya. Dan semakin bertambah trainer-trainer kita yang luar biasa dahsyat ya. Ini ketika saya jadi MC salah satu big eventnya MR, yaitu International Media Training. Ini pada saat Kopda Nasional
Ini pada saat syuting film, wah, syuting film Magnet Rezeki yang perdana ya, Keajaiban Air Mata Wanita, dan nanti insya Allah akan ada film kedua dan ketiga dan keempatnya, insya Allah. Doakan, insya Allah dakwah kita bisa semakin meluas, semakin diterima oleh banyak orang dari kalangan apapun, termasuk kalangan pecinta film. Ya, Bismillah. Oke, Bapak Ibu semua. Apa sih Kang 7 formula bebas amanah ini? Jadi saya singkat dengan kata akhirat. Jadi ada A-nya apa, K-nya apa, H-nya apa, I-nya apa, R-nya apa, A-nya apa, T-nya apa. Kenapa kemudian kita singkat menjadi kata akhirat? Karena akhirat ini menjadi motivasi utama untuk bebas amanah, Bapak Ibu. Gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian mau kan akhiratnya tenang begitu ya. Mau kan akhiratnya bahagia, tidak hanya di dunia saja. Kalau utang itu atau amanah itu memang tidak hanya berdampak bagi dunia ya, tapi juga berdampak kelak bagi akhirat kita. Nah, resiko berhutang, satu, dapat menjadi pemberat dan penghapus kebaikan di akhirat. Hati-hati loh Bapak Ibu sekalian, sebanyak apapun kebaikan Bapak Ibu sekalian, kalau amanahnya belum lunas, nanti akan ditukar tuh, gitu. Ya kan sayang banget gitu, kita udah melakukan amal-amal baik, ya kebaikan-kebaikan di dunia, ketika nyampe akhirat habis, ya hangus tuh. Karena apa? Karena dibayar untuk apa? Membayar amanah kita. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di akhir kiamat nanti. Karena di sana di hari kiamat tidak ada, di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Jadi nanti kalau Bapak Ibu semua sekarang punya banyak kebaikan, banyak amal soleh, begitu ya, amanahnya belum lunas. Ya, akhirnya ya tertukar gitu, ditukar tuh gitu. Kemudian yang kedua, resiko berhutang. Jiwa orang yang berhutang itu masih tergantung, masih menggantung. Jiwa seorang mukmin ya masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Jadi terkatung-katung, nggak jelas Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak berniat membayar utang, maka dia adalah seorang pencuri. Ya, sesiapa yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Ya, pencuri ini kan pokoknya satu hal yang sangat-sangat tidak baik begitu ya. Kemudian yang 4, dosa berhutang tidak diampuni walau mati syahid. Masya Allah ya. Kan syahid itu bisa masuk surga tanpa hisab ya. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya orang tersebut berutang? Nggak jadi Bapak Ibu. Dosa tersebut nggak diampuni itu. Ya. Sama Allah sih diampuni, tapi ini berkaitan dengan manusia. Ya. Nah, maka harus selesai dulu. Makanya ahli warisnya harus segera menyelesaikannya gitu. Kemudian yang kelima, membuat hina di siang hari, bikin gelisah di malam hari. Ini dia. Orang-orang yang tidak yang sedang memiliki amanah gitu ya. Dia itu di siang harinya dia biasanya malu-malu gitu ya. Ketemu sama orang takut gitu. Takut ada yang kemudian datang ya, nemuin dia sebagainya gitu. Malamnya juga biasanya nggak mudah tidur gitu. Ya itu dia ya. Kenapa? Karena ya itu dia resikonya berhutang. Hutang menjadi penyebab kesedihan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Gitu. Ada misalnya kita mau berangkat kerja, ya melewati warungnya kita punya amanah ke warung tersebut, biasanya kita cari jalan yang lain. Ya, kayak gitulah orang-orang yang berutang. Maka saya doakan Bapak Ibu semua yang hari ini barangkali masih ada utang, masih ada amanah ya, insya Allah lunas ya, Bismillah. Lunas. Coba tulis di komen. Lunas, Bismillah. Gitu. Tulis di komen. Lunas, lunas, lunas. Izin off kamera Kang Asdi. Nah siap. Ya kalau memang nggak memungkinkan sih nggak apa-apa juga ya. Lunas, lunas, lunas. Oh Masya Allah. Baik, nah terus bagaimana dong? Nah ini dia nih baru kita mulai ya. Kita dengan metode 7 langkah bebas utang dengan metode akhirat ya. Saya ambil dari pengalaman saya pribadi termasuk juga ilmu dari para guru ya. Oke, Bismillah. Dari metode akhirat, A yang pertama apa? A yang pertama adalah awali dengan taubat. Ini kan magnet rezeki banget Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita melangkah kemana-mana, udah Bismillah awali dengan taubat. Kenapa? Ustaz Nasrullah sering bilang gitu ya bahwa amanah itu seperti halnya asap. Dan asap itu nggak akan ada kalau nggak ada api, betul nggak? Nah kebanyakan orang nih, dia tuh langsung kipas-kipas asapnya gitu. Ketika dia punya amanah,
kemudian dia wah kerja keras banting tulang peras keringat gitu ya, mending sih kalau seperti itu. Tapi ada juga orang-orang yang malas-malesan gitu ya, udah nggak jelas gitu arahnya kemana karena saking banyaknya amanah nggak lunas-lunas. Ada juga yang memang kayak gitu. Tapi ada juga kan orang-orang yang langsung kipas-kipas gitu, kerja keras banting tulang peras keringat, kemudian gali lubang tutup lubang dengan tujuan apa? Dengan tujuan ya nggak ada asapnya gitu. Padahal kalau misalkan kita hanya mengkipas-kipas asap, memang asapnya itu bisa hilang Bapak Ibu. Tapi karena masih ada apinya, datang lagi, datang lagi, datang lagi, datang lagi begitu. Maka kita mulai dengan memadamkan apinya, ya. Nah, kenapa kemudian kita harus memadamkan apinya? Karena jelas sekali di dalam surat An-Nisa ayat 79. Nih, Bapak sekalian, An-Nisa ayat 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah." Apa-apa saja yang menjadi nikmat, karunia, anugerah gitu ya, yang kamu peroleh dari Allah, ya, itu semuanya dari Allah. Dan wa ma asabaka min sayatin famin nafsik. Dan apa saja bencana yang menimpamu, termasuk diantaranya adalah cicilan yang nggak lunas-lunas gitu, amanah yang terus menumpuk dan lain sebagainya, ya, penderitaan, kesengsaraan sebagainya begitu ya, dalam tanda kutip ya. Maka itu kata Allah apa? Famin nafsik, akibat dari dosa-dosanya sendiri, akibat dari kesalahan-kesalahannya sendiri. Nah, teman-teman, kita harus ngaku dulu gitu. Di awal tuh kita harus ngaku dulu. Kebanyakan orang-orang nggak ngaku gitu. Saya salahnya apa? Saya salahnya apa gitu. Padahal al insanu mahalul khata wa nisyan. Setiap manusia itu ya tempat yang salah, tempatnya kilaf, Bapak Ibu. Ya, maka kita harus ngaku dulu. Kalau sudah ngaku baru ngadu sama Allah. Ya, ini ilmu ngaku dan ngadu ya. Gitu. Ngaku dulu, dan itu yang kemudian dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi Adam alaihissalam ya. Ketika kemudian dapatkan satu persoalan yang luar biasa sampai turunkan dari surga ke dunia, bagaimana? Apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi Adam? Apa yang dilakukan yang pertama? Yang pertama dilakukan adalah ngadu dulu. Ngaku dulu kepada Allah. Apa ngaku? Ya ngaku bahwa itu adalah bagian dari dosanya. Ya, dengan berdoa apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bapak Ibu sekalian. Gitu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah ya Tuhan kami, sungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Ya kan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan mengasihi kami, sungguhnya kami telah lanakunanna minal khasirin, sungguhnya kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kan itu bentuk pengakuan Bapak Ibu. Ya. Sama halnya dengan doanya Nabi Yunus, ya kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu kan sebenarnya pengakuan bahwa saya tuh salah, saya salah, saya salah. Makanya saya senang banget gitu ya dengan adanya jurus perisai rezeki, dengan jurus garis kebenaran. Ini jadi solusi banget gitu bagi saya pribadi, termasuk bagi sahabat-sahabat yang punya persoalan-persoalan, termasuk persoalan amanah ini. Kan luar biasa gitu ya, gitu. Kita harus menurunkan garis kebenaran, kita harus mengaku gitu. Kalau sudah ngaku, nah barulah kita ngadu sama Allah, ya Allah. Kita berdoa sama Allah, ya. Bismillah ya, ngaku dulu baru ngadu. Nah, itu dia ya. Itu ini dulu tuh apa di buat status. Oke ya. Bismillah Bapak Ibu sekalian. Ini yang pertama. Itu kan kebanyakan, aduh Kang, tapi dia udah mepet, udah nggak apa-apa, tobat dulu gitu. Saya ingat ada seseorang yang bertanya kepada istri saya, Teh Shelly gitu ya. Beliau ini bilang kayak gini, testimoni gitu ceritanya. Ya Teh, saya ini besoknya itu ya akan ada orang yang mau, jadi ngancem dia, yang mau datangi rumah gitu ya. Cuman saya aduh gimana gitu ya. Akhirnya ya udah saya terapkan aja jurus perisai rezeki. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah sholat taubat. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Luar biasa ya. Gak lama dari itu, ternyata tiba-tiba ada temennya yang ngasih bantuan dan tanpa riba gitu ya. Jadi luar biasa, Masya Allah. Nah ini Bapak Ibu semua. Jadi semuanya pasti ada solusi. Akhirnya kan dia punya waktu lagi, ya kan? Punya waktu lagi gitu. Dan yang kayak gini udah banyak banget testimoninya. Ya, udah banyak sekali testimoninya. Nah, cuman banyak orang yang nggak sabar. Banyak orang yang nggak sabar gitu. Ya Kang, tapi ini udah di ujung tanduk Kang, bahkan udah mau dilaporkan sama polisi, udah Bismillah, taubat aja dulu. Ya, taubat aja dulu, Bismillah. Ya, apa yang bagaimana caranya taubat? Nah, kita kan sudah banyak belajar ya dari para guru kita, para ulama juga mengatakan pertama, ya tentu saja kita teliti dulu dosa-dosanya apa, bahkan dosa-dosa
mungkin dosa-dosa di satu tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, atau mungkin sampai puluhan tahun yang lalu gitu ya, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, atau mungkin 40 tahun yang lalu gitu. Emang pengaruh kan dosa puluhan tahun eh, kepada kondisi kita hari ini, pengaruh banget. Saya terinspirasi dari sebuah kisah nyata ya dari seorang ulama namanya Ibnu Sirin. Beliau wafat sekitar 110 Hijriah. Beliau itu pada saat itu juga dikasih persoalan. Persoalannya apa coba? Persoalannya di penjara, terlilit amanah yang banyak sekali. Kemudian ditanya sama seorang, Syekh, kenapa engkau seperti ini gitu. Saya sadar katanya. Dosa-dosalah yang membuat saya seperti ini. Dosanya apa? 40 tahun yang lalu saya ingat pernah menyakiti seseorang. Waduh, pernah nyinyir sama seseorang gitu. Luar biasa ya, itulah dahsyatnya para ulama. Ya, itu karena ulama itu kan ulama tabiin ya, dosa-dosanya ya ya kita bisa ya, mereka orang-orang waro gitu. Jadi kalau misalkan ingat satu dosa itu langsung ingat gitu. Duh, sudah saya apa ya? Nah, sekarang kita gimana nih? Kita bisa ingat nggak dosa-dosa masa lalu pas waktu sekolah mungkin, pas waktu kuliah mungkin, pas waktu kerja mungkin, atau misalnya sekarang ya dengan tetangga dan sebagainya gitu. Atau mungkin dosa-dosa kita kepada Allah ya, ibadahnya kurang maksimal dan macam-macam lah begitu ya. Maka itu dulu yang pertama yang harus kita lakukan gitu. Udah Bismillah ya. Dan yakini aja sebagaimana dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12 dalam jurus perisa rezeki, fakul tustagfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Mohonlah ampun kepadaku kata Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ganjarannya apa? Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Nah, kata para ulama tafsir, saya coba-coba baca tafsirnya gitu ya. Oh iya iya, ternyata kata para ulama tafsir, hujan yang lebat di sini bukan sebatas air gitu, tapi termasuk rezeki yang banyak yang melimpah ruah. Bahkan diperjelas lagi oleh Allah di ayat berikutnya, wa yumditkum bi amwal, akan dibanyakan harta, wa banin, anak-anak, wa yaj'alakum jannatin, kebun-kebun, wa yaj'alakum anhar, yaitu juga sungai, sungai-sungai gitu. Cuman yang jadi persoalan apa? Yang jadi persoalan banyak yang nggak percaya, Bapak Ibu sekalian. Udahlah, kalau misalkan amanah mah ya harus bayar, ya memang bayar sih gitu. Ya maksudnya harus nyari uang lah, nyari kerja lah, bisnis lah, dan sebagainya. Iya memang benar gitu. Tapi dari mana dulu awalnya? Ini dulu awalnya Bapak Ibu sekalian. Nah banyak orang yang nggak percaya, makanya Allah juga mempertanyakan, malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu nggak percaya? Hei, kan gitu. Ya, udah tahu punya amanah masih aja gibah, udah tahu punya amanah masih aja misalkan telat sholat gitu. Mau sampai kapan gitu? Nah, kita tuh kadang-kadang ngeluh gitu ya, ngeluh gitu, bukan kita barangkali ya, ya termasuk saya pribadi begitu. Jadi kadang-kadang ngeluh gitu, ini tuh kenapa ya kok nggak datang-datang rezekinya gitu. Padahal udah jelas gitu, dosa itu masih kita lakukan. Padahal itu adalah penutup dari dosa-dosa kita, gitu ya, penghalang dari dosa-dosa kita atau perisai rezeki kita. Itu maka sahabat-sahabat sekalian awali dengan taubat. Ya itu A yang pertama. Ya kemudian yang kedua nih, yang kedua gitu. Ya K, nah kan akhirat kan, berarti A, K, kuatkan iman dan takwanya. Ya tentu saja, tidak hanya sebatas kemudian kita bertaubat Bapak Ibu sekalian, tapi juga kita harus takwa. Kita berhati-hati terhadap dosa-dosa. Ya, selanjutnya gitu, jangan sampai kita setelah tobat dosa lagi, tobat dosa lagi, tobat dosa lagi gitu ya. Jadi kuatkan iman. Iman itu ya kita keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus yakin sepenuhnya bahwa rezeki itu dari Allah. Gak ada satupun hal yang bisa ngasih rezeki kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin dengan sepenuh hati, hakul yakin bahwa yang melunasi amanah itu Allah, bukan karena tangan kita, bukan karena kerjaan kita, bukan karena bisnis kita, bukan. Ya. Tapi yang melunasi amanah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan iman kita. Ya. Sebagaimana imannya Maryam ya. Luar biasa kan? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Setiap Zakaria menemui Maryam di mihrabnya, Zakaria selalu melihat ada makanan di sisinya, aneh gitu. Ditanyalah sama Zakaria, "Ya Maryam," ya qala, "Ya Maryam wa anna laki hadza?" Ya Maryam, dari mana kamu dapat makanan ini? Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Dari Allah lah, emang dari siapa lagi? Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Kalau Allah mengasih rezeki ini ya kepada siapa pun yang Allah kehendaki, bahkan bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa perhitungan. Dan itulah orang-orang yang iman, memiliki iman yang kuat. Ya. Kemudian di dalam dan takwa juga di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan ngasih jalan keluar bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan keluar dari apa ya? Dari ini, dari persoalan ini.
Ya, semua persoalan yang kita kemudian miliki, persoalan amanah ya, atau persoalan keluarga misalkan dan sebagainya. Maka kuatkan iman dan takwa kita. Dan indah sekali sebuah pesan nasihat ya dari kiainya Sadnas begitu ya. Ketika kita berhati-hati terhadap dosa, maka kita akan merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Masya Allah tuh. Takwa itu kan kayak gitu ya. Takwa itu kan berhati-hati terhadap dosa kan. Itu takwa Bapak Ibu sekalian. Jadi kan takwa itu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan yang harus jauh-jauh tuh. Jauh-jauh itu kan artinya berhati-hati. Kita warok gitu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kuatkan iman dan takwa kita. Ya, takwa itu juga menjadi satu motivasi kita untuk bekerja. Jadi kerja itu bukan semata kita cari uang, enggak, tapi kerja itu adalah bentuk takwa kita kepada Allah gitu. Ya, amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisnis kita itu bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jalankan dengan sebaik mungkin. Mulai dari berangkat dari rumah, ya pastikan semua orang-orang yang ada di rumah itu udah termuliakan dan terbahagiakan. Ketika kita berangkat dari rumah, kita mulai dengan kata bismillah, bismillahirrahmanirrahim, Allah. Kemudian naik kendaraan, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita jalan di kendaraan, lihat orang-orang, kita doakan, muliakan mereka semuanya. Indah sekali Bapak Ibu. Kalau kita betul-betul sepenuhnya gitu ya menjalankan MR ini indah sekali gitu ya. Dan inilah menjadi motivasi saya juga Bapak Ibu sekalian ya, bisa ya, saya juga berkata seperti inilah bagian dari cara saya juga untuk introspeksi diri gitu, menjadi motivasi saya untuk jauh lebih baik. Maka insya Allah juga menjadi motivasi juga untuk Bapak Ibu semua insya Allah. Oke, jadi K itu kuatkan iman dan takwa ya. Kemudian yang ketiga, nah H kan, hitung, catat, dan cicil. Oke, HCC gitu ya. Hitung, catat, dan cicil. Jadi kita harus menghitung amanah kita itu apa aja. Kemudian catat ya kepada siapa aja gitu. Catat itu harus punya catatan-catatan yang ini ya, yang rapi gitu. Dan usahakan catatan ini Bapak Ibu harus diketahui juga oleh ahli waris kita ya. Harus diketahui oleh ahli waris kita. Gitu. Jangan sampai diketahuinya sendiri, ini amanah saya, ya saya hanya saya salah yang bertanggung jawab, jadi nggak perlu orang-orang ada yang tahu. Nah, jangan. Harus ada yang tahu, minimal satu orang lah, gitu ya. Kalau misalkan keluarga ya orang pasangan, atau misalkan orang tua, atau misalkan anak gitu ya. Itu harus ada yang tahu Bapak Ibu sekalian, karena kita nggak pernah tahu sampai kapan kita berada di dunia ini. Gitu. Jadi kita harus ada saksi lah begitu ya. Harus ada saksi. Hitung, catat, dan cicil. Maka selanjutnya adalah cicil. Cicil itu apa ya? Sebisa mungkin. Ini adalah bentuk keseriusan kita mencicil, bentuk keseriusan kita dalam melunasi amanah. Allah ngelihat kok. Ya sebisa mungkin kita cicil gitu ya. Hitung, catat, dan ini kan mencatat ya, hitung, mencatat itu menjadi sebenarnya wajib ya, karena sudah disampaikan juga oleh Allah ya dalam surat Al-Baqarah ya. Itu tentang amanah itu kan panjang sekali ini, dan itu diantaranya adalah kita harus punya catatan, harus mencatat gitu, insya Allah. Oke, kemudian yang selanjutnya AKHI. Nah, di sini Bapak sekalian adalah ikhlas melepas aset. Gitu. Jadi ikhlas melepas aset ini yang biasanya nggak mudah kita lakukan, gitu ya. Padahal kita ini nggak punya apa-apa Bapak Ibu di dunia ini. Semua yang kita miliki itu adalah bagian dari titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Nah, kebanyakan orang-orang itu nggak bisa melepas kemelekatan itu, gitu. Ya, ini punya saya kok, gitu. Ini udah saya perjuangkan sekuat tenaga dan sebagainya, padahal bukan milik kita. Ya, maka ikhlas melepas aset. Saya terinspirasi dari satu kisah, ada seseorang yang bertemu atau menemui Rasulullah, ya. Niatnya dia mau meminta uang begitu ya, atau meminta harta begitu ya, atau minta sedekah gitu. Kemudian apa kata Rasulullah? Bertanya Rasulullah kepada seseorang tersebut, ada apa di rumah? Gitu. Ya, coba ada apa aja di rumah gitu. Bawa ke sini kemudian jual. Suruh jual Bapak Ibu sekalian. Ya, saya ada katanya ada cangkir ya, ada kain gitu. Disuruh dijual, kemudian barulah penjualannya itu yang sebagian digunakan untuk kehidupannya, sebagian untuk dibelikan kapak.
Ya, jadi modal kalau bahasa kita hikmahnya lah jadikan modal begitu ya. Gitu. Jadi ikhlas melepas aset. Misalnya kita punya amanah berapa nih gitu. Udah ikhlas melepas aset. Apa yang kemudian kita lepas? Pertama, barang-barang yang ada di rumah yang tidak tidak kita pakai lagi. Ya, bukan yang tidak bermanfaat ya. Yang kita tidak pakai lagi, contoh misalkan alat-alat elektronik Bapak Ibu sekalian masih ada nggak? Misalkan setrika yang udah nggak dipakai gitu. Ya. Atau misalkan TV yang kurang manfaat. Atau misalkan apalagi ya, HP misalkan yang sudah nggak terpakai gitu. Yang kayak gitu-gitu ya, kalau memang bisa dijual, jual. Kalau enggak, kita sedekahkan gitu. Ya, dan kurang bagus juga kalau misalkan di rumah itu terlalu banyak barang bekas, Bapak Ibu semua, itu secara energi juga kurang baik ya. Gitu. Jadi udah lepasin aja, lepasin. Oke, selanjutnya apalagi? Kita rinci aja semuanya ya. Sampai ke panci-panci misalkan yang kurang manfaat, udah bismillah ya, keluarkan gitu. Apalagi kendaraan. Nah, kalau punya kendaraan mobil nih gitu ya. Mobil itu kalau misalkan memang bisa di downgrade ya udah downgrade aja daripada kita punya amanah ya kan. Ya. Itu downgrade tuh. Motor juga kita downgrade gitu. Bahkan sampai rumah sekalipun Bapak Ibu. Sampai rumah sekalipun kalau misalkan kita terjerat riba, wah sudah berlipat-lipat begitu ya. Udah bismillah kalau masih ada rumah kita pindah ya, kita lepaskan, kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian kita mulai dari awal lagi ya. Ngontrak dan sebagainya dan itu yang diajarkan oleh para guru Bapak Ibu. Dan saya pernah juga berada di kondisi seperti itu walaupun saya nggak sampai jual rumah sih. Ya. Tapi saya pernah ngejual sampai kasur-kasur saya jual Bapak Ibu sekalian. Saya masih ingat gitu ya. Walaupun saya alhamdulillah dengan izin Allah nggak sampai terjerat riba ya. Cuman yang namanya amanah kalau bukan riba, kalaupun bukan riba tetap aja saya nggak mau gitu. Jadi pada saat itu saya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan persoalan gitu ya, nggak bisa bayar gaji karyawan, nggak bisa bayar kontrakan bisnis begitu. Dan akhirnya apa yang saya lakukan pada saat itu, ya udah ikhlas melepas aset. Kursi-kursi saya jual, meja saya jual, kasur saya downgrade. Kasurnya itu awalnya kasur spring bed begitu ya, yang bagus lah gitu. Kemudian saya jual, kemudian beli kasur busa yang tipis lah gitu. Sampai seperti itu gitu. Saking apa? Saking ya nggak mau berpersoalan dengan amanah itu. Saya pengen tenang begitu. Ya. Kemudian apa lagi ya? TV juga saya jual. Tapi kebetulan pada saat TV-nya ada 2. Ya udah yang satu lagi saya jual aja gitu. Ya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa kita lakukan. Ya, bismillah gitu ya. Termasuk juga kalau misalnya Bapak Ibu semua punya aset-aset yang kurang produktif, aduh jangan ya. Misalkan punya tanah yang tidak produktif gitu. Kemudian punya properti yang tidak produktif, jual-jual aja gitu. Apalagi sekarang udah ada dinar ya kan. Oh, udah asik banget lah gitu ya, bismillah. Jadi ikhlas melepas aset. Oke, selanjutnya yang ke akhirat ya R. Nah, R rancang keuangan dengan cerdas. Rancang keuangan yang cerdas. Saya akui Bapak Ibu sekalian dulu kenapa saya tidak tidak ya akhirnya terjerat amanah juga gitu ya. Karena saya nggak memiliki perencanaan keuangan yang baik. Dapat uang ya udah langsung aja ke kebutuhan kayak gitu ya. Dapat uang untuk apa lagi ya? Ya untuk hal-hal yang jangka pendek begitu. Ya, saya nggak punya pandangan untuk jangka panjang pada saat itu gitu. Ya, nggak punya. Adapun ada ya, tapi kurang tepat juga. Saya pernah di satu situasi begitu ya, punya uang alhamdulillah dengan izin Allah. Kemudian saya belikan apartemen ceritanya. Jadi saya jalan-jalan ke mall yang ada di Bandung, ada bazar. Ada bukan bazar ya. Ya ada counter lah, counter yang menawarkan apartemen. Apartemennya di Bekasi gitu ya. Ada orang Bekasi nggak di sini ya? Gitu. Bekasi Barat tepatnya gitu. Kemudian saya berpikir, waduh, iya ya, rasanya asik juga nih kalau misalkan saya punya apartemen di Bekasi. Karena kan saya sering lalu lalang ya dari Bandung ke Jakarta gitu. Kalau misalkan nanti saya punya apartemen nih, berarti saya bisa bisa nginep dulu di sana gitu, nggak harus sewa hotel. Gitu maksud saya gitu dulu tuh. Ya.
kemudian ngelihat juga apartemennya bagus gitu kan ya, dan ada uang pada saat itu. Akhirnya saya beli Bapak Ibu sekalian cash bertahap pada saat itu ya 677 juta tahun 2016 2017 gitu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah, qadarullahnya ya. Saya Ustaz orang Bekasi, Masya Allah ada Bu Meliani ya. Bekasi Barat tuh Bu Meli ya. Apartemennya saya nggak sebutkan lah ya. Pokoknya di Bekasi Barat gitu. Yang sekarang pokoknya nggak jadi-jadi lah gitu apartemennya itu. Gitu. Dan akhirnya sampai sekarang belum jadi-jadi gitu. Dan ternyata kalau misalkan kita betul-betul mengikuti ilmu MR gitu ya, di MR itu kan ada bicara tentang financial literasi ya, uang Tuhan dan sebagainya gitu. Wah, kita nggak akan sampai seperti ini ya. Saya tanyalah kepada Mas Roji gitu. Ya pakar emas kan, pakar dinar gitu. Mas, kalau saya dulu nih belikan dinar, belikan emas, kira-kira uang saya sekarang ada berapa? Oh, uang Kang Asdin setelah hitung-hitung 3,5 miliar Kang Asdin. Ah, serius? Iya. Waduh. Jadi itulah yang kemudian akhirnya ya tapi semua pasti ada hikmah ya kan. Dan akhirnya juga kan saya bisa cerita ini kepada Bapak Ibu semua karena saya pernah merasakannya. Maka rancang keuangan yang cerdas. Bagaimana cara merancangnya? Pertama, Bapak Ibu sekalian harus buat pencatatan keuangan yang baik. Ya mulai dari sekarang. Harus tuh pengeluarannya berapa, pendapatannya berapa, dan kalau memungkinkan pengeluaran setiap bulan itu harus dirinci dulu. Pengeluaran setiap bulan apa aja nih? Oke, misalnya listrik 300.000 misalnya. Kemudian makan berapa nih, beras butuh berapa nih dalam sebulan, itu dirinci dulu. Jadi kita sudah ada pengeluaran tetap setiap bulan, yang itu yang harus kemudian kita keluarkan. Kita siapkan, sorry ya. Kita siapkan gitu. Kemudian pendapatannya berapa nih gitu. Kalau misalkan pendapatannya di bawah biaya pokok itu ya kita harus nambah lagi dong, ya kan? Nah, jadi buat perencanaan keuangan yang baik ya. Nah, kemudian kita buat komposisinya ketika kita dapat gaji, dapat penghasilan, kita ada untuk sedekah atau zakat begitu ya. Nih ada MR box ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada untuk investasi atau tabungan gitu berapa persen. Kebanyakan orang-orang itu mengajarkan kepada kami itu rata-rata 10 sampai 20% yang harus kita investasikan atau tabungan. Cuman investasi yang ingat ya Bapak Ibu sekalian, seperti tadi yang disampaikan oleh Ustaz Solisen ya, tentang investasi hati-hati ya kalau misalkan ada yang mengatasnamakan magnet rezeki gitu. Hati-hati banget itu ya investasi-investasi yang trading, forex dan sebagainya. Dan ternyata banyak kasus juga ya Ustaz, ada juga yang konfirmasi ke saya, ya Kang saya itu disuruh transfer katanya 1 juta, nanti bisa dapat 100.000 per bulan gitu kan ya. Ada yang kayak gitu-gitu tuh. Hati-hati Bapak sekalian. Pertama itu penipuan, ya. Yang kedua itu riba. Jadi namanya investasi itu nggak ada yang flat kayak gitu. 1 juta dapat 100.000 gitu. Tapi biasanya orang-orang tuh pintar-pintar. Yang itu ya, yang orang-orang yang nggak jujur itu. 100.000 bulan pertama biasanya ditransfer. Yang kedua ditransfer, yang ketiga akhirnya kan kita tergiur kan, nambah lagi 10 juta, nambah lagi 100 juta gitu. Udah nyampe 100 juta hilang uangnya. Nah, rata-rata kayak gitu. Jadi udahlah ke yang real aja gitu ya. Bismillah gitu. Oke? Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya untuk kebutuhan ya. Kemudian untuk lifestyle kita misalkan untuk healing dan sebagainya gitu. Jadi itu harus punya rancangan keuangan itu. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian punya aplikasi tentang keuangan itu jauh lebih baik, tapi kalau misalkan enggak pun enggak apa-apa, ya pakai WhatsApp aja. Jadi buat grup dengan pasangan gitu ya. Udah buat grup laporan keuangan gitu. Nah, jadi setiap itu misalkan ada pendapatan pengeluarannya berapa, dan saya bersama istri saya kayak gitu juga sekarang. Ya, jadi jelas gitu. Sekarang tuh butuhnya berapa sih? Kan kadang-kadang ada yang berpikir kenapa ya uang saya itu kemana aja gitu, kok langsung habis gitu. Ya, nggak kayak gitu juga, tapi ya karena kita nggak punya pencatatan yang baik. Maka rancang keuangan dengan cerdas, gitu ya. Bismillah Bapak Ibu sekalian, mulai dari sekarang. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya adalah amalkan doa Rasulullah. Ada doa loh yang diwariskan oleh Rasulullah dan hasilnya luar biasa loh sekalian. Ketika itu ada namanya sahabat Abu Umamah, sedang duduk-duduk di masjid. Beliau kelihatan wajahnya murung gitu ya. Kelihatan memang orang-orang yang punya amanah itu biasanya kayak gitu ya. Sedih gitu. Kemudian ditanya sama Rasulullah, "Wahai sahabat Abu Umamah, kenapa kamu duduk-duduk seperti ini?" Ya, apa kata sahabat Abu Umamah? "Ya Rasulullah, aku ini sedang sedih. Aku ini sedang terlilit utang," katanya gitu. Kemudian apa kata Rasulullah?
Mau nggak aku ajarkan satu doa, ketika kau amalkan doa ini, maka Allah akan menghiburmu dan melunasi hutang-hutangmu. Wah, kan luar biasa ya. Apa kata sahabat Abu Umamah? Ya tentu saja ya Rasulullah. Senang banget kan? Bayangkan loh, dikasih doanya sama Rasulullah loh ini. Gitu ya. Apa doanya? Ada yang tahu doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhal. Wa a'udzubika min galabatid daini wa qahri rijal. Nah, itu ada di dalam zikir pagi, zikir petang sama surat tuh. Jadi kalau misalnya Bapak sekalian di sini disarankan Bapak Ibu semua. Nah, ini dari Teh Nura Garut ya. Oh. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kemudian wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa'udzubika minal jubni wal bukhul. Wa'udzubika min galabatid daini wa qahri rijal. Jadi silakan ya. Itu dihafalkan Bapak Ibu sekalian dan dirutinkan setiap pagi dan petang. Itu bismillah terus aja gitu ya. Bismillah. Ya Allah mudahkan Bapak Ibu semua dapatkan solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah pada hafal? Coba yang sudah hafal terus komen hafalkan gitu. Yang belum tulis belumkan. Nanti bismillah ya. Doanya saya nggak tulis ya sebentar. Ini ada di bawah. Insya Allah hafal Kang. Nah, belum Kang. Nah, silakan dihafal. Silakan dihafalkan ya. Oke, selanjutnya adalah alhamdulillah hafal, alhamdulillah hafal. Oke, kemudian yang terakhir. Nah, tambah pintu penghasilan. Gitu. Tambah pintu penghasilan. Dengan apa? Dengan jualan aja, ya. Jualan. Dan sekarang jualan itu kan nggak harus pakai modal ya. Kita bisa menjadi affiliate dulu misalkan dan sebagainya gitu. Bisa dengan via online gitu ya dan lain sebagainya. Tambah pintu penghasilan. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, ketika kita niat ya menambah penghasilan kita sepenuh hati ya dengan harapan lunas amanah, maka insya Allah Allah permudah. Allah permudah. Hanya apa kalimat? Hanya adalah amalkan doa Rasulullah. Ini dia Bapak Ibu sekalian. Oke, sip. Itu aja dulu ya yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Silakan kalau misalnya ada yang mau menambahkan atau mungkin ada yang mau berdiskusi juga disilahkan. Atau misalkan ada yang mau testimoni juga disilahkan. Allah mudahkan Bapak Ibu sekalian. Dan bismillah ya, saya doakan juga Bapak Ibu semua bisa dapatkan solusi terbaik secepatnya insya Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kuncinya apa? Kuncinya tenang dulu. Tenang dulu, tenangkan hati dulu. Kalau misalnya hati kita tenang, solusi datang. Gitu ya. Kalau misalnya hati kita nggak tenang, nah biasanya nggak solusi misalnya sudah datang, tapi kita nggak bisa ngelihat gitu, kayak pakai jendela buram. Ya, nah, gitu. Bismillah, demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf lahir batin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dahsyat apa dahsyat banget teman-teman semuanya. Oke, boleh tulis di kolom komentar. Dahsyat banget. Kan mau lunas ya, Masya Allah. Sambil Kang Adin sambil ditengok-tengok tuh di kolom chat Kang Sin ya. Siap, siap. Sekali lagi, yuk teman-teman sambil di komen tuh apa dahsyat dahsyat banget, Masya Allah, dahsyat banget ya. Insya Allah dahsyat banget teman-teman semuanya. Praktekan ya, praktekan. Ingat apa tadi pertamanya A tuh A, namanya A tuh ya awalan lah ya. Awali dengan apa tuh, yo, dengan taubat ya, Masya Allah. Lalu diakhiri dengan apa tadi? T-nya. Dan apa tadi T-nya? Oke ya. Tuh, tulis semua teman-teman ya. Ini ada yang awal dengan taubat, kuatkan iman dan takwa, hitung, catat, cicil. Terus lengkapi semuanya kata akhirat tadi sehingga kita bisa mempraktekannya ya. Ini ada pertanyaan Kang Acin yang Siap. saya buka nih. Kang Oh Acin, ini ya dari Bu Heni ya. ya di bawah ini tuh Kang Acin. Baru itu sih pertanyaannya. Mohon izin bertanya, jika kita hanya memberikan nama ke teman untuk pinjaman uang ke bank, apakah termasuk riba? Oh iya, jadi ini termasuk bagian dari riba ya, karena kan tidak hanya yang meminjamkan pinjam-pinjam, tapi bahkan yang membantu juga ya sama gitu ya. Dan persoalan utang piutang itu siapa yang berakad dan kan nama kita berarti yang jadi akadnya gitu ya, maka segera tuh dituntaskan juga ya, dikelirkan juga dan harapannya ke depan
Usahakan tidak seperti itu ya, usahakan banget. Ya mungkin kita punya niat untuk membantu teman, gitu. Tapi dalam hal ini kita juga perlu tegas, Bapak Ibu sekalian. Bahkan saya pribadi bersama istri, ketika saya pernah ya ada orang-orang yang kemudian meminjam gitu ya, meminjam bahkan sampai nilainya nominalnya cukup besar gitu dan akhirnya nggak kembali dan akhirnya malah jadi nggak baik hubungannya gitu, malah jadi nggak baik begitu. Maka termasuk ketika kita meminjamkan juga itu kita harus berhati-hati. Paling tidak kalau misalnya kita mau meminjamkan uang, satu kita harus punya mental mental uang itu hilang, mental ikhlas. Nah, betul mental ikhlas ya. Kita harus punya mental ikhlas Bapak sekalian. Kenapa? Karena uang itu sudah bukan dalam genggaman kita lagi gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita belum punya mental itu, ya udah jangan dulu, tahan dulu gitu. Ya. Kalau kata Ustadz Nas, kalau misalkan teman-teman sekalian sekiranya belum bisa meminjamkan, ya udah kita kasih aja sesuai dengan apa yang kita bisa atau semampu kita gitu. Kemudian yang kedua mental apa? Yang kedua mental sabar. Gitu ya, mental sabar. Yang ketiga mental sedekah. Kita berbagi begitu ya kepada orang. Nah, kalau misalnya kita belum punya mental-mental itu tahan dulu. Lebih baik kita ya udah kasih aja seikhlasnya. Ada nggak yang seperti itu sekalian? Dan memang em, orang-orang yang biasanya gitu ya dikasih pinjaman itu kadang-kadang suka kecanduan juga Bapak Ibu. Ya, jadi itu. Dan kita juga menghindarkan orang-orang dari resiko amanah tadi ya yang saya sebutkan di awal. Kan banyak tuh resikonya tuh. Nah, kita menghindarkan itu semua gitu. Nah, biasanya kalau langkah-langkah saya satu ya saya kasih semampunya aja, itu pun kepada orang-orang yang memang saya kenal, saya tahu orangnya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, biasanya saya kasih peluang penghasilan gitu. Saya ada produk, ya udah nih jual aja nih gitu ya. Misalkan saya kasih buku deh, buku MR gitu ya. Buku MR nih, jual bukunya silakan nanti untuk kamu ya. Jadi dia ada usaha dulu gitu. Kayak gitu aja. Itu bagian dari cara-cara saya ya. Nah, selanjutnya silakan bisa disesuaikan. Oke, nah ini ditulis nih sama Mas Adit nih ya. 7 kunci lunas, 7 formula lunas ya awali dengan taubat nih ya. Ngaku dulu baru ngadu. Wah, mantap. Kuatkan iman dan takwa, hitung catat dan cicil, ikhlas melepas asetnya. Rancang keuangan dengan cerdas, amalkan doa Rasulullah dan tambah pintu penghasilan. Oke, ada lagi. Saya coba cek-cek dulu. Ustaz, kalau kita ikut dana haji talangan, apakah termasuk amanah? Ya, termasuk amanah dong. Cuman amanahnya kan amanah riba, ada yang enggak gitu. Ya, kan sekarang banyak juga ya yang apa? Yang menawarkan seperti itu secara syariah gitu ya. Jadi sebenarnya secara hukum aman-aman aja gitu. Cuman tidak disarankan. Ya, kalau kalau aman-aman itu kalau memang sesuai dengan syariah ya. Tapi kalau misalnya ada ribanya, janganlah ya. Oke, terima kasih ilmunya. Siap. Mohon izin bertanya aplikasi keuangan yang baik agar saya download. Oh, banyak kok. Di sana aja, tulis aja. Em, apa ya? Money tracking. Nah, money tracking itu bisa juga. Atau apa ya? Saya udah lama sih nggak pakai aplikasi lagi. Jadi ternyata lebih simpel pakai WA ya. Sama istri gitu ya, di grup aja di grup WA gitu. Jadi iya ya, simpel juga gitu. Gitu. Ada money tracking, ada. Coba aja tulis aja aplikasi perencanaan keuangan. Itu banyak banget kok. Banyak banget ya. Dia bahkan nanti ada loh kawan saya juga ya yang sudah diusulkan juga ke Ustadz. Dari Ustadz juga pernah ada ya, saya nawarin Ustadz gitu pernah ada filenya gitu. Cuman saya nggak, saya saat ini pakai ini ya, pakai WhatsApp. Oke, izin lip Kang Asdi siap. Oh, modal ilmunya baik ya. Sama-sama ya Mas Aditya. Makasih ya sudah juga merangkum. Bismillah saya praktekkan. Oh, Masya Allah. Bismillah. Innalillah. Ya Allah. Lalu gimana solusinya? Nah, solusinya segera dituntaskan ya dengan baik. Bismillah. Nah, tadi yang 7 formula tadi, Bismillah itu aja yang dilakukan. Yang inilah tadi yang nama tadi, Ustaz. Ya, yang tadi ya, yang nama tadi ya. Nah, Yang itu nyebut nama aja teman-teman itu. segera ya, segera dikelirkan tuh. Karena kita menjadi bagian dari pelaku riba itu. Itu maka harus segera dituntaskan dan selanjutnya jadikan pembelajaran, insya Allah. Kalau ada emas digadai, daripada dijual untuk menutupi kebutuhan hidup, berharap
suatu saat bisa ditebus lagi emasnya di BSI gitu ya. Eh, Bolehkah Pak Ustadz? Ya, kalau secara hukum, apalagi misalnya bank syariah gitu ya, bank BSI itu diperbolehkan secara hukum gitu. Cuman tidak disarankan. Kalau dari sisi magnet rezeki Bapak Ibu sekalian. Jadi udahlah nggak ada yang amanah-amanah. Jadi gini di MR itu jangankan riba gitu ya. Nggak riba pun usahakan tidak terjerumus ke sana gitu, gitu ya. Sebisa mungkin gitu. Sebisa mungkin. Kecuali kalau memang udah kepepet banget. Nah, itu boleh-boleh saja gitu ya. Udah kepepet banget gitu gimana gitu. Nah, itu beda lagi kalau misalkan misalkan itu berpengaruh kepada nyawa kita, nyawa anak-anak misalkan ya. Eh, di rumah sakit, misalnya di rumah sehat ya, mau dioperasi sebagainya, itu kan berbeda gitu. Hal seperti itu udah darurat namanya. Kalau kita ada amanah sama orang non-muslim, apakah nanti di akhirat amal kita pindah ke dia? Ya, izin bertanya. Kalau amanah itu buat sekalian, ya tentu saja berbeda ya, berbeda karena kan berbeda keyakinan gitu. Cuman tetap ya amanah kepada siapapun kita harus kita bayar. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Ustaz, kalau arisan itu hukumnya gimana? Arisan itu juga akadnya utang piutang. Arisan itu hukumnya utang piutang juga. Jadi kalau misalkan ada ribanya, maka ya haram ya, nggak boleh gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada ribanya, ya boleh-boleh saja secara hukum, tapi ya sekali lagi ada tapinya ya, tidak disarankan. Kayak gitu ya. Kang, COD juga nggak boleh ya. COD itu nah memang ada juga beberapa ini ya, beberapa pendapat gitu. Ini kalau misalnya secara hukum-hukum fikih muamalah, baiknya nanti bisa ditanyakan ke pakar-pakar muamalah gitu ya. Tapi yang saya kemudian pelajari sekalian COD itu boleh, asalkan apa? Asalkan satu, barangnya jelas halal, ya. Kedua, barangnya juga jelas spesifikasinya dan sebagainya gitu. Jadi diperbolehkan. Ya. Benar banget Kang, ketika kita meminjamkan uang harus benar-benar siap kalau uang itu nggak balik karena saat menagihnya itu luar biasa. Nah gitu. Kadang-kadang lebih galak yang ditagih ya, Bu Darmin ya. Oke. Oh mungkin banyak nih Masya Allah ya. Kalau ada amanah sama ortu tapi sudah meninggal ya. Gimana cara melunasinya? Oh iya, termasuk amanah kita ke ortu ya. Ya pertama harus jelas dulu ini amanah atau apa gitu. Karena kan ada juga yang misalnya ortu tuh ngasih gitu. Kita memang harus jelas juga ya. Dan kalau misalnya amanah ke ortu ya tetap aja. Misalkan nih kita mau bangun rumah gitu. Kemudian kita minjam dulu, Pak, minjam ya. Nah, akadnya jelas kan minjam kan. Itu tetap harus dibayar Bapak Ibu. Nah, tapi gimana kalau ortunya sudah meninggal dunia kan ada ahli warisnya. Ya, ada ahli warisnya. Itu silakan nanti tetap ya dan termasuk bagian dari kita juga nanti kan dibagi juga ke kita gitu ya. Kayak gitu. Termasuk juga ada yang bertanya, Kang gimana nih saya punya amanah kepada seorang tapi orangnya udah nggak ada, nggak bisa saya hubungin, ahli warisnya juga nggak ada dan sebagainya. Nah bagaimana para ulama mengatakan sedekah aja sesuai dengan yang amanah yang kita miliki dan itu nanti akan menjadi niatkan untuk sedekahnya dia gitu. Tapi nanti gimana kalau ternyata ada? Nah tetap ya teman-teman berkewajiban untuk membayar amanahnya gitu. Tapi sedekah yang sudah duluan kita sedekahkan itu menjadi amal kita ya insya Allah gitu. Di grup WA yang dibahas apa aja Kang? Yang dibahas itu cuman ini aja, report aja, Mbak Linda. Pengeluaran, pendapatan berapa gitu ya. Kemudian pengeluarannya apa aja gitu. Sisanya berapa, kayak gitu aja. Kayak gitu aja. Cuman kalau Teh Shelly, istri saya itu pos-posnya lumayan banyak. Jadi kalau misalnya sudah ada nih pendapatan sekian juta misalkan ya, itu langsung dipos-posin. Dipos-posin untuk zakat, infak sedekah ya. Kemudian dipos-posin juga untuk keluarga, untuk ada pos untuk orang tua gitu ya. Jadi macam-macam sebentar ya. Saya coba cek dulu di grup WA-nya. Istri saya yang rapi banget gitu. Yang rapi banget. Nah, pos-posnya itu ada satu dana ZIS ya. Nah, dana ZIS jadi zakat infak sedekah, nah itu 3%. Report dana orang tua itu 7%. Report tabungan 20%. Report amanah atau refreshing lifestyle ya sampai 20%. Kemudian kebutuhan pokok 40%. Kayak gitu. Nah, jadi udah dibagi-bagi tuh. Jadi sudah ada misalkan dana untuk orang tua, ya, dana untuk keluarga, dana untuk tabungan atau investasi gitu ya. Kemudian report ini amanah, kalau misalnya ada amanah ya,
Dan refreshing dan lifestyle. Lifestyle itu, refreshing itu kayak misalkan untuk ya kita mau healing lah begitu ya. Kemudian lifestyle itu kayak misalkan kita mau ini, mau ya sama ya untuk liburan. Kalau misalkan termasuk juga diantaranya untuk umroh gitu. Jadi udah ada pos-posnya gitu. Dan kebutuhan pokok 40%. Jadi kurang lebih kayak gitu, Bapak Ibu sekalian. Kayak Betul. gitu ya, Bu Lina ya. Kemudian pengeluarannya berapa gitu. Wih, tambah banyak aja Kang Asdin. Nggak Ya, apa, Ustaz Kang Asdin. siap. Ustadz, kalau mau daftar haji tapi uang masih kurang, terus ada yang jual tanah samping rumah, mau jadi gimana solusinya? Maksudnya gimana? Ya Alhamdulillah berarti. Ustadz, saya mau daftar haji, tapi uang masih kurang. Terus ada yang mau yang jual tanah samping rumah, mau jadi gimana solusinya? Oh, mau daftar haji, tapi ada yang mau jual tanah. Nah, saya kurang paham nih pertanyaannya Bu Ya dia Mas. tuh mau haji dulu atau beli tanah dulu gitu. Oh gitu ya, haji dulu atau beli tanah dulu gitu. Heeh. Haji prioritas ya. Daftar haji prioritas insya Allah lebih nanti dapat lah itunya ya apa tanahnya insya Allah. Gitu. Kecuali kalau misalnya mau ditabung dulu gitu. Kalau mau nabung juga jangan ke tanah, lebih baik ke emas aja atau dinar ya. Dinar Heeh. gitu. Oke, baik teman-teman sekalian, saya kira mungkin kita batasi dulu ya. Ini Ya, ternyata banyak sekali dan juga udah mau jam setengah 7. Oke, Ustadz, kalau jadi anggota koperasi hukumnya gimana? Simpan pinjam, tapi ada sisa hasil usahanya. Nggak apa-apa, ya, asal koperasi koperasi syariah. Bagi hasilnya juga bagi hasil secara syariah ya. Jadi tidak flat, tidak flat. Misalkan kita sekian, kemudian kemudian nanti bagi hasilnya flat, kalau misalnya 1.000.000, 100.000, nah itu bisa termasuk riba Bapak Ibu sekalian. Maka hati-hati banget ya. ini ada yang raise hand kasih kesempatan nih. Oh Kang siap ya, Bu Heni Nurjana, siap, silakan, tadi silakan. nungguin nih. Oh Masya Allah, siap, siap. Nah, silakan, Bu Eni, silakan. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya, yang tadi itu ya pinjam nama Mm-mm. teman. Beliau itu kan pinjam uang ke Ya, bank. ya. Itu saya cuma kasih nama aja gitu, nggak tahu ke kesananya nggak tahu menau gitu. Lalu Mm. beliau itu beli motor dari uang itu. Mm-mm. Nah, itu berarti kan itu nama amanahnya tetap ke bank Ya, itu. Terus ya. itu selama 3 tahun kalau nggak salah itu gimana ya, masa saya jadi gimana teh gitu. Mm. Kira Baik. itu ngasih nama mah nggak ada riba, nggak ini nggak tahu menau. Saya cuma ngasih nama aja gitu. Tapi Bu Heni tahu bahwa itu digunakan untuk minjem ke bank. Iya, tahu ke Ah, itu bang itu. baik, baik, baik. Ya, ya nggak apa-apa sih kalau memang belum tahu ya itu riba atau enggak gitu. Nah, tapi kan sekarang sudah Ya, tahu ya. Jadi Bismillah dari sekarang aja ini jadi satu pembelajaran yang luar biasa juga untuk Bu Heni, termasuk bagi kita semuanya juga. Jangan mau ya Bapak Ibu sekalian kalau misalnya kita diminta untuk minjem nama kayak gitu. Dan itu nanti kalau misalnya ada persoalan kita yang ininya, kita yang kenanya gitu. Jadi dari bank itu atau lembaga keuangan apapun itu pasti akan ke orang yang datanya masuk kepada dia gitu. Nah gitu ya. Itu dari sisi di sini ya gitu. Jadi dari kitanya gitu. Nah, secara hukum syariahnya, yaitu juga bagian dari ikut, gitu ya, ikut termasuk ke dalam ranah riba tersebut. Maka, Bismillah, ini jadi pembelajaran untuk kita semuanya. Insya Allah, mulai dari sekarang kita niatkan untuk segera melunasinya. Gitu aja, Bu Heni. Ya, Bismillah kita doakan ya. Termasuk juga kita semuanya ada di sini. Semoga kita juga bisa terjaga dari hal-hal yang seperti ini. Begitu ya, insya Allah. ya niatnya baik Kang, tapi ternyata begini ya Allahu Akbar. surat tobat, surat tobat, surat tobat. Bismillah. Ya, salat Khususan tobat aja dulu. khususan. Ya, saya Boleh, percaya boleh. gitu ya, pasti Mbak Hen ini niatnya ingin membantu orang gitu. Iya. Ya, Ini pasti juga nih Bu membantu. Yanti nih di Hmm. bawah nih. Saya membantu teman yang lagi butuh modal untuk berjualan dengan menggadaikan emas ke Pegadaian untuk teman Hmm. tadi. Itu Hmm. gimana ya? Gadaikan emas itu ribakah kalau kita cuma niat bantu teman kayak gini-gini nih? Eh, Iya, orang Indonesia orang baik-baik banget ya, Ustaz ya. iya. Terlalu baik ya. Masya Allah gitu. Ya inilah memang fungsinya belajar ya Ustaz ya. Kita Iya, belajar di betul, sini betul, gitu. betul. Jadi sebenarnya ginilah, sederhananya kayak gini gitu ya. Jadi kita usahakan jangankan riba gitu ya. Yang nggak riba pun kita hindari gitu.
Jadi bukan berarti kemudian semua utang itu perisai, enggak juga. Ini ada yang bertanya, apakah amanah itu semuanya termasuk perisai? Enggak juga, kan amanah juga ada yang diperbolehkan, ya kan? Diperbolehkan, amanah itu diperbolehkan, Ya ini juga nih, gimana tapi kalau kita hindari. ada uang titip ke kita dan kita pakai dulu. Nah, itu gimana tuh? Uang titip, ya ini aja apa namanya transparan ya. Dan di awal kita harus jelas juga gitu sama orang tersebut gitu, boleh nggak nih gitu dipakai gitu. Gitu. Kok bisa ada titipan kayak gitu ya? Keren juga ya. Ya. Oke. Emas syaratnya harus ya dan biadin, yaitu memang transaksi tertinggi ya dan biadin gitu. Tapi kemudian fatwa MUI ada mengambil mengambil apa? Mengambil satu fatwa gitu ya, bahwa karena emas ini termasuk bagian dari komoditas barang, jadi ada pendapat yang lain yang kemudian memperbolehkan. Asalkan apa? Asalkan jelas begitu ya. Kriterianya emasnya seperti apa dan sebagainya. Wallahu a'lam. Oke, kemudian amanah suami diperpanjang terus belum ada niat keluar dari riba. Karena amanahnya dipotong gaji pensiun. Ya, apa harus saya lakukan sebagai istri yang sudah ikut training MR, sedangkan suami belum mau hijrah? Ya nggak apa-apa, nafsi-nafsi aja dulu. Nafsi-nafsi aja dulu. Misalnya ada juga ya suami saya udah kekeh gitu ke suami itu, jangan pinjam-pinjam ke bank gitu, tapi tetap aja kayak gitu ya. Nah, bagaimana solusinya? Pikiran kita kayak gini Mas sekalian. Pikiran kita adalah bukan yang pertama ya, bukan kemudian bagaimana ya cara saya merubah suami, bukan kayak gitu. Tapi kita berpikirnya adalah kenapa ya suami saya seperti itu? Apa yang menjadi peran kesalahan saya gitu. Nah, itu mindset yang perlu kita install dulu dalam pikiran kita ya, dalam hati kita gitu. Ya, jadi kenapa suami saya seperti itu gitu. Nah, ada nggak peran kesalahan kita? Itu dulu yang pertama. Dan biasanya satu sama terhubung, ketika kita baik, energinya baik, maka suami kita juga akan tambah baik, insya Allah ya. Dan apa-apa kalau misalnya kita sudah punya value di mata suami, apa yang kemudian kita sampaikan kepada suami itu bisa lebih didengar biasanya, gitu ya. Bismillah, insya Allah. Oke, ini tadi udah ya tentang gadai emas. Jadi gadai emas itu sama ya, akadnya utang piutang juga. Kalau ada ribanya ya haram, nggak boleh. Kalau nggak ada pun diusahakan hindari. Oke, berutang orang tua sendiri meninggal. Tadi yang udah ya, berutang kepada orang orang tua sendiri udah, kalau misalnya Bu, meninggal jadi Bu tetap. Solihah, bro, ini pertanyaannya di luar, tapi penting juga nih Kang Adin. Gimana tuh? Terus ada Bu Yen Suherni. Assalamualaikum, mau tanya untuk bagaimana caranya membayar Hmm. jikalau sebelum meninggal nggak Mhm. bisa sholat. Ini membayar sholat itu apa ya? Dikarenakan ujur sakit keras dan sudah pelupa dan tidak mudah buat membimbingnya. Persoalannya tidak mudah bersihkan najisnya karena sudah seperti bayi, nggak bisa apa-apa. Ini gimana? Mau tanya untuk bagaimana cara membayar. Jikalau sebelum meninggal nggak bisa sholat, ini kayak berbeda juga ya. Mhm. Mungkin kondisi orang tuanya mungkin sudah nggak bagus, tapi dia punya amanah gitu mungkin ya. Nah, Hmm. gitu mungkin. Tapi ini Coba amanahnya amanah sholat ya Ustaz ya berarti ya? ya bisa jadi eh, bukan sih kak sih. Itu Itu yang bukan ya? bawah ini Apa tuh? Kang izin bertanya kalau kita ada amal di koperasi, sebentar koperasinya udah tutup, gimana cara bayarnya itu? Amanah Koperasinya udah koperasi, tutup. koperasi udah tutup. Iya gitu. Amanahnya udah tutup ya. Ada nggak orangnya? Orangnya masih ada nggak gitu? Ya, Biasanya lembaganya masih ada, lembaganya walaupun tertutup, biasanya ada pengurusnya sih ya. ada pengurusnya ya. Mungkin secara kelembagaan sudah nggak ada, mungkin gitu ya Ustaz ya. Iya Tapi betul. kan orang-orangnya masih ada. Nah, coba di jalur musyawarah barangkali ya, itu solusi terbaik. Biasanya suka kayak gitu juga sih. Kalau misalnya koperasi tutup, itu ada musyawarah kepada para para anggotanya kan gitu ya. Betul ada masalah masalah Jadi seperti itu. permasalahan. Gitu. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada, sekali lagi ya, kalau nggak ada nih, kita mau bayar amanah, orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada. Entah itu sudah meninggal dunia atau misalnya kita lost kontak dan sebagainya, ya. Eh, jadi bayar aja, sedekah aja, sedekah sesuai dengan amanah tersebut, niatkan untuk membayar amanah itu, ya. Jadi diperbolehkan. Gitu. Tapi nanti kalau misalnya ada lagi gimana, kan saya udah sedekah nih. Tapi ternyata orangnya ada nih, tiba-tiba ada gitu. Gimana Pak? Kita tetap bayar, tetap bayar. Tapi sedekah yang sebelumnya yang sudah kita itu menjadi menjadi amal kita insya Allah. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Nampaknya mungkin seperti itu dulu. Selanjutnya
Semoga Bapak sekalian juga tidak puas ya, sehingga nanti bisa terus belajar dan belajar, bertanya terus bertanya. Eh, Sekiranya pada pagi hari ini bisa ada yang kemudian bisa diamalkan, disilahkan Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah ketika Bapak sekalian amalkan 7 formula ini menjadi satu jalan yang akan dapat mempermudah Bapak Ibu semua, insya Allah ya. Demikian sahabat-sahabat semua, dari saya pribadi ya. Mohon maaf lahir batin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.